Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Febriani Mafiro dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kampanye praktik baik dari tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 1 Klaten. Pada video tersebut, saya melakukan penerapan scaffolding pada ZPD di dalam pembelajaran matematika pada materi sudut dan radian. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Zona of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zona of Proximal Development atau ZPD yang dikemukakan oleh Vygotsky, diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru, atau kerjasama dengan teman sejawat. Berikut penerapan scaffolding yang saya laksanakan di kelas 10 DKV 1 SMK Negeri 1 Klaten pada mata pelajaran matematika, materi sudut dan radian. Di dalam kelas tersebut, saya menerapkan scaffolding. Saya memberikan bimbingan sesuai dengan zona peserta didik masing-masing. Bimbingan yang saya berikan sesuai dengan kebutuhan mereka, tergantung dari zona mereka. Dalam aktivitas pemberian scaffolding, itu saya melakukan menjadi 5 tahap. Untuk tahap yang pertama, itu saya menyampaikan materi di awal atau penyampaian awal materi agar membuka wawasan peserta didik mengenai materi yang saya berikan. Untuk tahap yang kedua yaitu melakukan pengelompokan. Pengelompokan atau pemetaan yang saya lakukan itu berdasarkan dari hasil tes diagnostik atau asesmen diagnostik yang saya berikan
Dari hasil tes tersebut, saya memetakan peserta didik sesuai dengan zonanya masing-masing. Pemetaan yang saya lakukan itu menghasilkan 3 ranah atau 3 kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk kelompok yang pertama, itu adalah kelompok dengan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Lalu, untuk kelompok yang kedua merupakan kelompok dari peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang sedang. Dan yang terakhir adalah kelompok 3 dengan kelompok peserta didik dengan tingkat kemampuan kognitif yang tergolong rendah. Lalu untuk tahap yang ketiga adalah saya memberikan tugas. Tugas yang saya berikan itu berupa latihan soal yang sudah termuat di dalam e-modul yang saya berikan. E-modul yang saya berikan itu merupakan salah satu media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Model pembelajaran yang saya gunakan ketika merancang perangkat pembelajaran tersebut, saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Di situ siswa akan menghasilkan suatu produk dan juga menghasilkan hasil akhir berupa hasil latihan soal yang mereka kerjakan. Untuk tahap yang keempat, yaitu saya melakukan bimbingan. Bimbingan yang saya berikan tentunya sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masing-masing. Bimbingan yang saya berikan untuk kelompok 3 sudah jelas berbeda dengan bimbingan yang saya berikan di kelompok 1 dan 2. Bimbingan yang saya berikan di kelompok 3 termasuk pemberian bimbingan yang lebih detail lagi, karena mengingat kelompok 3 adalah kelompok dari peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang tergolong rendah. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah saya melakukan evaluasi. Evaluasi yang saya berikan adalah mengenai pembahasan hasil presentasi dari peserta didik yang sudah mengerjakan di depan dan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal tersebut, dan saya melakukan evaluasi pembelajaran di akhir. Hasil yang dicapai itu yang pertama, itu peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang support dan menerima peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang diberikan oleh guru. Pada latihan soal yang saya berikan, itu termuat soal cerita matematika untuk peserta didik dalami atau mencari solusinya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang saya berikan. Lalu yang keempat adalah peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik.
Itu salah satu contohnya juga adalah presentasi. Jadi mereka mengemukakan hasil diskusi mereka di depan kelas dan berdiskusi dengan kelompok yang lain, saling membahas dan saling memberi saran untuk kemajuan peserta didik sendiri. Selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karena scaffolding ini kan tertuju atau terfokus dalam bimbingan ya. Sedangkan dalam matematika sendiri pasti terdapat beberapa peserta didik yang belum paham untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru atau tugas yang diberikan oleh guru. Jadi diperlukan pemahaman yang lebih melalui bimbingan dari guru itu sendiri atau diskusi dengan teman sejawat mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.